Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan channel atau video saya yang sangat sederhana, berbagi pengalaman pada tanggal 25 November 22. Pada channel saya yang sangat sederhana ini, duitnya merupakan berbagi pengalaman, memberikan motivasi kepada teman-teman yang merasa lanjut usia ketika menggunakan olahraga dengan media samsak. Berbicara olahraga, tentu saja secara umum dapat kita simpulkan bahwasanya bergerak atau mengolah dengan cara bergerak baik organ-organ tubuh kita di otot-otot di lengan, paha, dada, betis, di kepala, dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam konteks ini diperlukan suatu metode ataupun cara ketika berbicara berolahraga di usia lanjut. Nah, gerakan senam awal sebelum melakukan baik itu tendangan ataupun pukulan ke media samsak, gerakan peragaan senam yang saya lakukan seperti ini sering saya berbagi di channel YouTube saya yang sangat sederhana. Hanya melakukan gerakan sedikit meluruskan baik kaki kanan ataupun kaki kiri, dan salah satu kaki terbentuk dengan sudut atau derajat 90 derajat, serta melakukan gerakan naik turun pada peragaan sekarang dengan waktu yang sangat singkat. Saya terbiasa atau membiasakan diri untuk melakukan pola-pola senam seperti ini. Kalau kita cermati bahwasanya jika melakukan tekanan saat meluruskan kaki kanan ataupun kiri, serta melakukan tekukan salah satu kaki 90 derajat dan juga salah satu kaki lurus, dia merupakan sudah melatih atau mengelastisitaskan otot-otot pada paha atau pada lutut serta yang lainnya. Nah, teknik penggunaan samsak di usia lanjut sering juga saya berbagi pengalaman pada video-video sebelumnya. Penggunaan samsak, yang penting kita mendapatkan atau memegang teori pakem-pakemnya, sehingga saat berada di depan samsak diharapkan kita tidak terlalu emosional atau terlalu terburu-buru untuk melakukan gerakan baik pukulan ataupun tendangan. Nah, pakem yang saya maksud adalah contoh melakukan tendangan dengan lentingan tadi, melakukan gerakan tendangan dengan posisi kaki kanan. Nah, tentu kaki salah satu yang ada berpijak di tanah, posisinya kita lurus. Nah, sehingga salah satu kaki yang akan digunakan untuk mengeksekusi ke daerah media samsak atau badan samsak tidak akan tergoyahkan oleh gerakan daripada jangkar di bawah. Nah, tendangan lurus seperti yang saya peragakan tadi, termasuk juga gerakan kiri ini, dapat diperhatikan kaki yang ada di bawah ketika tidak jelas pakemnya ataupun posisi tapak kaki saat akan meluruskan kaki ke daerah samsak, tentu hal ini akan terdorong oleh samsak atau datangnya ke arah kita, sebab menggunakan samsak yang berayun dengan samsak yang diam, artinya diikat dari atas ke bawah, adalah sangat beda. Saat samsak berayun mendekat ke arah kita, bersamaan juga melakukan gerakan baik itu menggunakan pukulan ataupun tendangan, dia akan menekan atau membawa tenaga ke darah kita. Nah, inilah yang saya maksud dengan pakem-pakem tersebut. Ketika akan melakukan gerakan tendangan salah satu kaki ke daerah media samsak, tentu jangkar tersebut mesti harus benar-benar kokoh. Nah, kokoh dalam hal ini adalah lurus. Ketika tidak lurus, otomatis beban badan yang
terbawa oleh berat dari darah kepala, bahu, dada, perut, serta pinggang pinggul, itu otomatis akan menekuk pada lekukan daripada kaki yang tidak lurus, sehingga akhirnya kecenderungan untuk jatuh atau kecenderungan untuk goyah di saat salah satu kaki mengeksekusi ke darah samsa itu besar kemungkinan akan tidak seimbang. Nah, maka dari itu sekali lagi poinnya adalah jangkar yang bertumbuh ke tanah itu mesti benar-benar lurus, sehingga getaran ataupun saat melakukan tendangan ke daerah badan samsa dan juga samsa menekan ke daerah tapak kaki saat dibenturkan, itu akan kita harapkan posisi kaki yang bertumpu tidak akan kalah daripada dorongan samsa yang datang ke darah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan satu pakem. Nah, gerakan yang lainnya teman-teman, ketika sekali lagi kita berbicara berolahraga di usia lanjut dengan menggunakan media samsak, pertama-tama tidak boleh emosi. Kedua, gerakan baik itu tendangan ataupun pukulan yang kita lontarkan ke daerah badan samsa ya sebaiknya dilakukan sedikit jeda. Nah, kenapa demikian? Karena saat kita berolahraga di usia lanjut dengan menggunakan media samsa, ya paling tidak maaf saja kita tidak akan mengejar prestasi, artinya gerak-gerakan tersebut kita tidak akan gunakan pada event-event pertandingan. Maka dengan demikian kita dengan sangat-sangat santai menggunakan media samsak, atau boleh saya istilahkan gimana cara bermain dengan samsak. Nah, kalau teman-teman perhatikan beberapa gerakan yang telah lewat, begitu santainya saya melakukan gerakan dengan istilahnya menendang samsak, seperti gerakan sekarang dengan santai, sabar, mengangkat salah satu kaki paling tidak di atas lutut atau sejajar dengan pusar, baru kita lakukan lentingan ke daerah samsak. Pelan ataupun cepat melakukan gerakan tersebut, secara otomatis kita telah melatih otot pada pinggang, pinggul, paha, lutut, serta tumit. Nah, sekian menit saja teman-teman, ini saya pas memperlihatkan tangan. Kurang lebih durasi waktu yang saya ukur di sini sekitar 7 menitan kurang. Sudah terasa suhu tubuh agak berkeringat, baik itu di leher termasuk juga di tangan. Nah, teman-teman bergerak melakukan atau menggunakan media samsak di usia lanjut seperti apa yang saya narasikan tadi, paling tidak kita mempunyai suatu metode di mindset cara berpikir penggunaan samsak di usia lanjut tentunya adalah tidak sama dengan berolahraga di usia muda, karena di usia muda tentu samsak tersebut sekali-sekali kita katakan bahwa dia adalah lawan. Namun kebalikan, saat berolahraga menggunakan media samsak di usia lanjut, samsak tersebut merupakan partner, dia teman. Nah, dia merupakan suatu motivasi agar kita tetap saja terpancing dengan melakukan gerakan. Nah, sehingga gerakan yang kita lakukan terhadap media samsak tersebut mesti tentu diperhitungkan. Nah, itulah kurang lebih teman-teman. Jadi beberapa video juga sering saya unggah di channel YouTube yang sangat sederhana, berolahraga menggunakan media samsak di usia lanjut. Nah, pakem-pakem yang telah terlewatkan pada gerakan tersebut adalah sangat sederhana, menggunakan lentingan, melakukan gerakan yang benar pada saat jangkar kita di bawah. Dengan durasi waktu saya lihat di HP ini 8 menit 15 detik, ya sudah cukup. Inilah yang saya maksud berolahraga di usia lanjut. Saya tunjukkan keringat-keringat yang sudah mulai membasahi lengan kiri saya dan juga di lengan kanan. Bagi ukuran saya yang sudah berusia 60 tahun kali ini, berolahraga menggunakan media samsak dengan salah satu cara seperti apa yang saya peragakan tadi, sudah saya pikir cukup untuk mengeluarkan keringat dan juga mengelastisitakan otot pada lengan, pada paha, serta yang lainnya. Nah, tentu dalam konteks ini berolahraga dengan menggunakan atau bergerak di tempat yang tidak terlalu luas,
menggunakan durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Kebetulan juga siangnya, karena saya ambil gambar ataupun video ini adalah jam 9 pagi, sekitar jam 1 siang, sebentar saya ada acara. Inilah poin-poin video yang sering saya katakan, bergerak ataupun berolahraga dengan media samsa dengan durasi waktu yang sangat singkat cukuplah membuat ini. Maaf teman-teman, saya buka baju hanya memfaktakan bahwasanya bergerak menggunakan media samsa begitulah cepat sekali untuk berkeringat. Karena apa? Karena otot-otot daripada lengan, termasuk juga kaki, pinggang, pinggul, leher, dada semuanya bergerak. Walaupun dengan tidak kecepatan ini adalah video 1 menit ke belakang merupakan hasil daripada gerakan pakem-pakem yang telah kita lakukan. Hanya memang saya tambahkan dari kecepatan 1 strip saja sehingga kelihatan daripada pakem-pakem poin-poin yang saya berbagi pengalaman kali ini. Seperti inilah gerakannya. Nah, semoga teman-teman terinspirasi, termotivasi, dan selalu juga saya sering menarasikan pada video-video yang saya unggah di channel Sederhana. Walaupun teman-teman tidak sama olahraganya seperti saya menggunakan media samsa, mungkin teman-teman bisa menciptakan gerakan-gerakan yang lain, senam atau apalah, yang penting kita dapat bergerak di pagi hari. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu.